Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desma Svalia, saya mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2022 semester 2. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian hukum Islam, syariah, fikih, dan usul fikih. Sebagaimana agama yang memiliki banyak pengikut di seluruh dunia, Islam memiliki sistem hukum yang unik dan khas, yaitu hukum Islam atau syariah. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ajaran tentang keimanan dan ibadah, hingga aturan tentang sosial, ekonomi, politik, dan hukum pidana. Untuk memahami hukum Islam yang lebih detail, kita perlu mengenal dua disiplin ilmu utama dalam Islam, yaitu fikih dan usul fikih. Fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum Islam secara rinci dan terperinci, termasuk bagaimana memahami dan menginterpretasikan teks-teks hukum Islam, serta bagaimana menemukan keputusan hukum yang tepat dalam situasi-situasi yang berbeda. Sementara itu, usul fikih adalah sesuatu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar dalam memahami hukum Islam, seperti sumber-sumber hukum Islam dan metode penafsiran. Nah, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan pengertian hukum Islam, syariah, fikih, dan usul fikih secara lebih rinci, serta menghubungkan antara konsep-konsep tersebut dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai presentasi ini dengan mengenal lebih dalam tentang pengertian hukum Islam, syariah, fikih, dan usul fikih. Terima kasih. Mari kita mulai dengan mengerti dengan lebih dalam pengertian hukum Islam. Apa itu? Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam untuk mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya ataupun manusia dengan manusia yang bahkan dengan alam semesta. Jadi hukum Islam bisa diartikan sebagai aturan atau tata cara yang berasal dari ajaran agama Islam itu sendiri yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu hubungan manusia dengan Tuhan, baik itu manusia dengan sama manusia, maupun manusia dan alam sekitarnya. Nah, dasar hukum Islam sendiri itu berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis yang mengatur berbagai aspek kehidupan juga, mulai dari ibadah, muamalah, hukum pidana, hukum pernikahan, waris, dan lain-lain. Nah, tujuan dari hukum Islam ini sendiri adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, disiplin, dan merata, serta menghindari segala bentuk ketidakadilan, kezaliman, serta penindasan terhadap sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian syariah. Kita akan lebih mendalami tentang pengertian syariah. Apa itu syariah? Secara harfiah, kata syariah itu berasal dari kata syara'a yang artinya itu jalan atau cara. Nah, secara harfiah juga kata syariah ini juga memiliki arti sumber air atau sumber kehidupan. Dalam pengertian umum, syariah itu merujuk kepada seperangkat aturan atau tata cara yang ditetapkan oleh agama Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ketuhanan, akhlak, muamalah, hukum pidana, dan lain-lain. Nah, secara lebih spesifiknya, syariah ini mengacu pada ajaran-ajaran agama Islam yang berasal dari sumber-sumber hukum utama dalam Islam, yakni Al-Quran, hadis, dan ijma atau kesepakatan ulama. Syariah sendiri juga merupakan panduan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka, baik dalam berhubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Dalam pemahaman Islam ini nih, syariah tuh dipandang sebagai sumber kehidupan yang utama karena aturan-aturan yang terkandung di dalamnya memang dirancang untuk mengatur kehidupan manusia dengan adil dan seimbang, serta memenuhi kebutuhan spiritual dan material manusia serta jasmani manusia. Oleh karena itu, syariah itu sangat penting bagi umat Islam dalam memandu mereka dalam menjalani kehidupan yang baik dan benar. Lalu selanjutnya, ada syariah ini sebagai dalam pengertian umum ini bisa disebut sebagai fikih akbar. Fikih akbar ini mengacu pada ajaran-ajaran dasar dalam agama Islam, termasuk tentang keyakinan atau akidah, seperti keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab suci, rasul-rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar atau takdir ya. Dan juga dalam pengertian berkonotasi khusus syariah disebut juga sebagai fikih asgor, yaitu ketentuan hukum yang dihasilkan dari pemikiran seorang muslim yang memenuhi kriteria tertentu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pokoknya
Fikih asgor atau juga dikenal sebagai usul fikih itu merujuk pada ilmu usul fikih, yaitu cabang ilmu yang mempelajari prinsip atau metode yang digunakan dalam menafsirkan hukum-hukum Islam dari Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber hukum lainnya. Oleh karena itu, fikih asgor ini lebih merujuk kepada pemahaman tentang prinsip-prinsip usul fikih, sementara istilah syariah sendiri merujuk pada seperangkat aturan atau tata cara dalam agama Islam yang secara keseluruhannya. Selanjutnya kita memasuki pengertian fikih. Apa itu fikih? Secara etimologis, pengertian fikih adalah mengetahui atau memahami wahyu seperti Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan pikiran dan metode tertentu sehingga dapat diketahui ketentuan hukumnya, muakalaf atau perbuatan subjek hukum dengan dalil-dalil yang terperinci. Ya, jadi dalam pengertian Islam, fikih ini merujuk kepada ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam dari sumber-sumber utama seperti Al-Quran, hadis, dan ijma atau kesepakatan para ulama dengan menggunakan metode tertentu yang disebut usul fikih. Fikih ini juga mencakup pengamalan hukum-hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam ibadah, muamalah, dan hukum pidana. Seorang ahli fikih atau mujtahid itu harus mampu memahami dan mengkaji sumber-sumber hukum tersebut dengan menggunakan akal dan logika, serta memahami konteks sejarah dan lingkungan sosial dalam waktu dan tempat tertentu. Namun ya, penting untuk dicatat bagi kita bahwa dalam proses memahami hukum-hukum Islam itu tidak hanya cukup dengan mengandalkan akal dan logika semata. Dibutuhkan juga pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab dan kaidah-kaidah tafsir Al-Quran dan hadis untuk menghindari adanya kesalahan interpretasi atau kesalahan dalam memahami makna tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam memahami hukum-hukum Islam, seorang ahli fikih itu juga harus menguasai hukum-hukum ilmu lain yang terkait dengan hal-hal tersebut, seperti Arab, tafsir, hadis, dan sejarah Islam. Usul fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu ushul fikih, yang secara harfiah berarti asal usul fikih. Nah, usul fikih merupakan salah satu disiplin ilmu dalam Islam yang mempelajari prinsip-prinsip atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan hukum-hukum dalam Islam yang dari sumber-sumber utama, yaitu seperti Al-Quran, hadis, ijma, maupun qiyas. Nah, usul fikih ini juga membahas berbagai metode dan pendekatan dalam menetapkan hukum syariah ya, seperti metode ijtihad, taklid, istihsan, istishab, dan sebagainya. Nah, para ahli usul fikih juga berupaya untuk menggali hukum-hukum Islam dari sumbernya dengan cara yang benar dan tepat, serta merumuskan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum syariat Islam dalam berbagai situasi maupun kondisi. Begitu pula dalam praktiknya sendiri, usul fikih ini sangat penting ya dalam pengembangan ilmu fikih secara keseluruhan, karena usul fikih ini dianggap membantu para ahli fikih dalam menetapkan hukum syariah yang relevan dengan zaman dan tempat, serta memastikan keabsahan hukum-hukum tersebut berdasarkan sumber-sumber utama yang ada dalam Islam. Baik, yang selanjutnya kita akan lanjut ke tujuan syariah maupun tujuan fikih. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang tujuan syariah, yaitu memperlihatkan bahwa hukum-hukum ajaran dan ketentuan Allah itu lebih luhur dibandingkan dengan akal dan pikiran manusia. Nah, tujuan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa hukum-hukum dalam syariah itu tidak hanya berasal dari pikiran manusia, melainkan datang dari sumber yang lebih tinggi, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian hukum syariah itu akan lebih dianggap lebih baik, lebih benar, dan sempurna dibandingkan dengan hukum-hukum manusia yang terbatas dan dapat bersikap subjektif. Nah, yang kedua, menjalankan syariah yang telah ditentukan Allah kepada umatnya. Tujuan ini mencakup pelaksanaan hukum syariah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Pelaksanaan hukum syariah diharapkan dapat menjamin keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, mempersatukan pandangan hidup dan perbuatan manusia. Nah, tujuan ini tuh bertujuan untuk membangun kesatuan pandangan hidup dan perbuatan dalam masyarakat, sehingga semua anggota masyarakat itu memiliki tujuan yang sama dalam menjalani kehidupan mereka. Nah, hal ini juga diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya ialah tujuan fikih. Tujuan utama fikih itu
agar kita itu mempelajari dan memahami hukum-hukum secara Islam yang secara mendalam, baik yang terkait ibadah maupun muamalah. Nah, manfaatnya apa? Dengan memahami hukum-hukum syariat secara benar, seorang muslim itu dapat menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan dapat hidup dengan baik sesuai dengan niat dan tujuannya. Nah, terus juga tujuan fikih itu juga menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para ulama dalam mengamalkan hukum-hukum syariat. Nah, seringkali kan terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, di sini fikih berperan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut dengan menemukan kesepakatan yang sesuai dengan niat dan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan fikih yang tidak kalah penting itu adalah untuk menerapkan hukum-hukum syariat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita sebagai umat muslim, kita seharusnya kita menerapkan hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariah, hukum-hukum fikih dalam kehidupan kita sehari-hari agar kehidupan kita akan jauh lebih baik dan kita dapat hidup dengan tenang dan damai. Nah, dalam praktiknya nih, fikih juga berperan sebagai tempat kembalinya seorang hakim dalam pengambilan keputusannya dan sebagai tempat kembalinya seorang mukallaf untuk mengetahui hukum-hukum syara yang berkenaan dengan perkataan dan perbuatan yang berasal dari dirinya. Oleh karena itu, fikih merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim untuk dipahami dan menjalankan hukum-hukum syariat Islam dengan benar. Selanjutnya kita masuk ke tujuan usul fikih. Yang pertama, dengan mempelajari usul fikih, kita dapat mengetahui dasar dalam berdalil, dapat menjabarkan mana saja dalil yang benar dan mana saja dalil yang salah. Selain itu, dengan mempelajari usul fikih, itu kita juga dapat memahami prinsip-prinsip hukum dalam Islam serta kaidah-kaidah yang digunakan untuk merumuskan hukum syariah. Nah, hal ini nih yang dapat membantu kita untuk memahami dengan lebih baik tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan bagaimana cara mengambil hukum dari sumber-sumber hukum yang ada. Dalam mempelajari usul fikih, kan kita juga akan belajar mengenai kriteria-kriteria yang digunakan dalam menetapkan keabsahan suatu dalil, sehingga kita dapat memilih dalil yang lebih kuat dan tepat dalam memahami hukum syariah. Kita juga akan mempelajari tentang perbedaan antara dalil qat'i dan dalil zanni, sehingga kita dapat memahami tingkat kepastian suatu hukum syariah. Nah, yang selanjutnya ialah usul fikih mempelajari kaidah-kaidah dalam berfatwa. Usul fikih mempelajari kaidah-kaidah dalam berfatwa, syarat-syaratnya, serta adabnya, sehingga fatwa yang diberikan sesuai dengan keadaan dari yang ditanyakan. Nah, selain itu juga nih, usul fikih juga membahas tentang metodologi dalam pengambilan keputusan hukum dan pendekatan yang digunakan untuk memahami sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam usul fikih juga dibahas tentang pentingnya memahami konteks sejarah, budaya, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi pengambilan keputusan hukum. Dengan memahami kaidah-kaidah dan metodologi dalam usul fikih, para ahli itu jadi dapat mengambil keputusan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, usul fikih juga membantu umat muslim untuk memahami hukum-hukum syariat secara lebih luas dan lebih mendalam, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ajaran agama Islam. Nah, dari kesimpulan di atas adalah bahwa usul fikih merupakan ilmu yang membahas tentang dasar-dasar metodologi dalam pengambilan keputusan hukum Islam. Dalam usul fikih dia pelajari kaidah dalam berfatwa, syarat, serta adab. Selain itu, usul fikih juga membahas tentang metodologi dalam pengambilan keputusan hukum dan pendekatan yang digunakan untuk memahami sumber hukum dalam Islam. Contoh dari penerapan usul fikih dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seorang muslim ingin menentukan hukum suatu perbuatan atau perkataan dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam hal ini, seorang muslim dapat mempelajari kaidah fikih, usul fikih untuk memahami metodologi dalam pengambilan keputusan hukum seperti mempertimbangkan sumber-sumber hukum yang sahih dan memahami konteks sejarah, budaya, lingkungan sosial yang mempengaruhi pengambilan keputusan hukum. Sebagai contoh nih, ketika seorang muslim ingin mengetahui hukum tentang penggunaan narkotika, ia tuh dapat mempelajari kaidah-kaidah usul fikih dan mempertimbangkannya sumber hukum Islam yang sahih seperti Al-Quran dan As-Sunnah, serta memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, keputusan hukum yang diambil dapat sesuai dengan prinsip Islam dan dapat diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
agar lebih jelas. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya untuk presentasi hukum Islam. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.